Selamat siang Bu Mel, nama saya Dian. Saya mau mempresentasikan tentang dokumentasi satu KTSP saya dalam pengerjaan final exam School Based Management kali ini. Berikut ini adalah latar belakang dari pendahuluannya, yaitu tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang menjadi pemimpin dari sektor pendidikan nasional yang berperan penting dalam mewujudkan kualitas dan kebijakan dari sumber daya manusia atau SDM di Indonesia, di mana adanya kebijakan Merdeka Belajar yang difokuskan melalui SDM tersebut yang merupakan suatu sistem pendidikan yang dapat diperbaiki secara nasional yang menjadi penyesuaian dari suatu kebijakan untuk asesmen yang seringkali tidak diingat. Maka dari itu, Merdeka Belajar ini akan diterapkan di sekolah saya, yaitu Sekolah Dasar Cos Bulait. Kemudian, adanya 4 pokok kebijakan program pendidikan Merdeka Belajar, antara lain berdasarkan ujian sekolah berstandar nasional atau yang disebut juga dengan USBN, kemudian adanya ujian nasional atau yang disebut juga dengan UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut juga dengan RPP, dan adanya peraturan penerimaan peserta didik baru atau yang disebut juga dengan PPDB berdasarkan areanya masing-masing. Jadi program Merdeka Belajar ini bukanlah sebuah kebijakan yang datang secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang matang, di mana dari pakar pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru-guru, organisasi, untuk profesi guru, dan lain-lain, demi mengimplementasikan Merdeka Belajar ini untuk menjadi suatu bangsa yang lebih mandiri lagi di berbagai latar belakang dan di berbagai bidang, terutama melalui bidang pendidikan yang berstandar nasional dan internasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, di mana untuk strength itu sendiri dapat menciptakan suatu kemajuan pendidikan di Indonesia, juga untuk kemajuan dari bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang unggul di berbagai bidang, terutama melalui bidang pendidikan itu sendiri. Sedangkan untuk kekurangannya atau disebut juga dengan weaknesses, masih terbatasnya kuota yang diberikan untuk setiap kabupaten atau kota yang ditetapkan di tahap awal, hanya saja masih disesuaikan dengan jumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut, yaitu di wilayah Jakarta, di pinggirannya, kota pinggiran. Kemudian opportunities memberikan serangkaian proses yang matang, dimulai dari pakar pendidikannya, pengawas, kepala sekolah, guru-guru, organisasi, dan sebagainya, untuk mendengarkan masukan yang berkaitan dengan permasalahan dari suatu praktek dari pendidikan itu sendiri. Kemudian untuk traits-nya, banyaknya siswa-siswi yang masih dipatok dengan menggunakan nilai-nilai tertentu, jadi nilainya masih
tinggi seperti itu, Bu. Dan masih banyaknya sekolah yang belum melakukan transformasi akan paradigma dari suatu pendidikan. Kemudian kalau yang dari dalamnya membantu dalam mencapai tujuan, yaitu sekolah internasional yang lebih mengutamakan empati, kemudian sekolah internasional yang lebih mengutamakan kasih sayang yang tulus, kemudian ada sekolah internasional yang lebih mengutamakan kasih kepedulian, terutama bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Jadi lebih diberikan dukungan kepada siswa-siswi yang kurang mampu, dan juga sekolah ini terbuka untuk umum. Jadi untuk semua agama boleh masuk ke sekolah ini dan mengutamakan kemajuan pendidikan sebagai suatu bangsa yang unggul di berbagai bidang, terutama melalui bidang pendidikan itu sendiri, baik dari siswa-siswi itu sendiri maupun dari guru. Pembelajaran yang lebih berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Meskipun nanti di sekolah ini muatan lokalnya tidak termasuk TIK, tapi di semua pembelajarannya sudah menggunakan TIK ini sendiri. Jadi ini termasuk mata pelajaran yang wajib, walaupun tidak termasuk juga nanti di daftar pelajarannya seperti itu, Bu. Kemudian yang menghambat dalam mencapai tujuannya atau weaknesses-nya, masih terbatasnya kuota yang diberikan untuk setiap kabupaten atau kota yang ditetapkan di tahap awal. Dan masih disesuaikan dengan jumlah sekolah yang ada di sekitar lingkungan itu saja. Kemudian untuk biaya sekolahnya masih cenderung mahal. Lokasi yang cenderung terletak di luar kota, yaitu di pinggirannya seperti itu. Kemudian untuk yang dari luarnya atau opportunities-nya, membantu siswa-siswi yang membutuhkan agar dapat lebih memperdalam ilmu yang berstandar internasional. Kemudian dapat memberikan serangkaian proses yang matang, apakah itu dari pakar pendidikan, apakah itu dari pengawas, apakah itu dari kepala sekolah, guru-guru, organisasi untuk profesi, baik itu profesi guru itu sendiri maupun profesi yang lainnya. Mendengarkan masukan yang terkait dengan permasalahan dari suatu praktek pendidikan, terutama melalui adanya sekolah yang berbasis internasional ini. Untuk traits-nya, lebih memilih guru-guru yang sudah berpengalaman tinggi, kemudian masih kurangnya antusias antara siswa-siswi dikarenakan sekolah ini masih baru diluncurkan, dan juga sekolah internasional di mana sekolah ini masih mengutamakan bahasa lokalnya sendiri, yaitu bahasa Indonesia, dan juga untuk orang Koreanya sendiri tuh bahasa Koreanya yang masih dipakai. Kemudian masih kurangnya biaya untuk dapat masuk ke sekolah ini. Jadi di sekolah ini kebanyakan orang Koreanya, dan orang-orang internasional lainnya juga boleh masuk, dan Indonesia juga. Kemudian masih banyaknya siswa-siswi yang masih dipatok dengan menggunakan nilai-nilai tertentu, dan masih kurangnya akan minat belajar dari kalangan bawah, terutama dalam sekolah internasional itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang landasan penyusunan KTSP dari landasan filosofis, kemudian ada landasan yuridis juga yang termasuk dalam 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016,
Standar proses berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Standar kompetisi lulusan berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Kemudian adanya standar pendidik dan tenaga kependidikan Permendikbud nomor 12 tahun 2007. Standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Standar pengelolaan berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2007. Standar pembiayaan atau yang disebut juga dengan Permendikbud nomor 69 tahun 2009. Standar penilaian pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2007. Kemudian adanya tujuan penyusunan KTSP yang dibuat untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berkarya, beride, maupun berekspresi, terutama dari tekanan psikologis yang bebas dari berbagai hambatan, terutama dengan karakteristik sekolahnya itu sendiri, tujuan pendidikan nasional, dan juga prinsip-prinsip pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih rinci lagi atau lebih terampil lagi seperti itu. Kemudian adanya prinsip pengembangan KTSP yang berpusat kepada potensi, kemudian ada lebih beragam dan terpadu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga seni yang mudah untuk dipahami, relevan dengan kebutuhan kehidupan, kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang masa dan belajar sepanjang hayat, adanya keseimbangan di antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian berdasarkan bab 2, visi misi dan tujuan pendidikan, yang dibahas dalam tujuan pendidikan berdasarkan konsep media Merdeka Belajar dan dinamika perkembangan pendidikan ini, penilaian ini. Jadi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab juga untuk kepentingan akan suatu perkembangan pendidikan. Namun lebih mengembangkan penilaian dari suatu hasil belajar, juga melakukan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T, yaitu ke daerah pelosok atau pinggiran seperti itu. Kemudian untuk visi SD Cosbulite ini, yang pertama melaksanakan pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian adil, tentang dibangunnya suatu pelajar Pancasila yang merupakan suatu generasi masa depan yang mempunyai pemikiran yang kreatif, kritis, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, juga berkebinekaan secara tunggal. Kemudian menghasilkan pribadi sekolah yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berprestasi, peduli terhadap sesamanya, peduli terhadap lingkungan, sehat, dan ramah. Kemudian adanya misi dari SD Cosbulite, yaitu membangun suatu pengembangan hasil belajar siswa-siswi secara holistik ataupun secara epidemi, menciptakan suatu perencanaan program
dan anggaran berdasarkan refleksi diri, terutama kepada refleksi guru. Meningkatkan suatu sekolah yang bernuansa religius, melaksanakan suatu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan satu sama lainnya. Dan menciptakan suatu ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat dan memiliki nilai gotong royong yang lebih tinggi. Kemudian, menghadirkan suatu inovasi iklim yang dapat menghasilkan SDM yang unggul dan berkarakter, menciptakan suasana belajar di sekolah yang menyenangkan, kemudian meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa-siswi, kemudian mengembangkan suatu kebudayaan sekolah yang berakhlak mulia dalam meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memfasilitasi kegiatan akademik dan non-akademik untuk dapat berprestasi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Setelah itu menumbuh kembangkan budaya sekolah, kemudian mengembangkan sekolah dengan menerapkan anti kekerasan dan bullying seperti itu, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara lebih mendalam. Kemudian untuk tujuan sekolahnya dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian dapat mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila melalui asesmen Merdeka Belajar itu sendiri, dapat mewujudkan kebebasan guru dalam menyampaikan pikirannya, memikirkan bagaimana proses pembelajaran yang baik dan menarik, memikirkan solusi yang terbaik juga untuk menyelesaikan masalah yang ada, memikirkan suatu metode dan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya tujuan sekolah, yaitu memikirkan strategi pembelajaran yang baik, penilaian yang tepat dari output siswa-siswi itu sendiri sesuai dengan yang diharapkan, dapat menjadi penolong antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian terwujudnya suatu kebudayaan sekolah yang kreatif, inovatif, berkarakter baik, berakhlak mulia dalam rangka meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melalui suatu kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kebudayaan untuk menjalin suatu keakraban terhadap lingkungan dan sesama di sekitarnya. Kemudian adanya moto sekolah juga berdasarkan SD Chosbulite ini, yaitu yang pertama, caring, humble, agile, reliable, lovable, serve, atau yang disebut juga dengan Charles. Yang kedua, jadilah penerang untuk dunia ini, walaupun kita hanya memiliki kepribadian yang berbeda dan hanya spesial di mata orang banyak. Seperti itu. Kemudian adanya sasaran program sekolah. Ada yang program jangka pendek, ada yang program jangka menengah, dan program jangka panjang. Di mana adanya, kalau yang 1 tahun melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kabupaten per kota. Yang 3 tahun melibatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kabupaten per kota. Yang 5 tahunnya melibatkan sampai dengan 100% satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten per kota, sehingga dapat menjadi sekolah penggerak. Seperti itu. Yang keduanya 20%
dari media pembelajaran berbasis TIK, yang 3 tahunnya 60%, kemudian yang 5 tahunnya 100%. Seperti itu. Yang ketiganya 30% dari materi pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, kemudian yang 3 tahunnya 60%, dan yang 5 tahunnya 100%. Seperti itu, Bu. Yang keempatnya 25% terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler beserta dengan les tambahan yang diadakan dari sekolah, seperti itu. Yang 3 tahunnya 50%, kemudian yang 5 tahunnya 100%. Yang nomor 5-nya 25% dari nilai rata-rata ujian akhir siswa-siswi adalah 70 dari 100. Yang 3 tahunnya 60%, kemudian yang 5 tahunnya 100%. Kemudian yang ini untuk strateginya dapat pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian dapat melakukan suatu penguatan terhadap SDM sekolah dan melakukan pembelajaran dengan paradigma yang baru, sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Lalu menitik beratkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan yang diterapkan. Melakukan digitalisasi sekolah, mengirimkan guru di sekolah setiap 2 bulan sekali. Baik itu untuk mengikuti seminar, workshop, maupun pelatihan terhadap perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau yang disebut juga dengan TIK. Kemudian menggunakan sumber yang berupa buku yang menggunakan bahasa Inggris dan materi pembelajarannya juga menggunakan bahasa Inggris. Namun jika mengalami kesulitan, masih diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia walaupun sekolah ini merupakan sekolah internasional. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler setiap hari Sabtu, mengadakan kelas tambahan setelah pulang sekolah sebelum diadakannya UTS dan UAS. Kemudian berdasarkan struktur dan muatan kurikulumnya, kerangka dasarnya mencakup landasan filosofis untuk menciptakan suatu bangsa yang kreatif, disiplin, kemudian adanya kemampuan berkomunikasi yang baik, sikap sosial, kepedulian, juga membangun bangsa yang lebih baik seperti itu. Kemudian dari landasan teoritisnya, ada pun dari kurikulum 2013 yang dianut, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pengalaman belajar yang dilakukan oleh siswa secara langsung, atau learn kurikulum, sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal dari siswa-siswi tersebut. Yang menjadi hasil belajar bagi dirinya sendiri, sedangkan hasil belajar dari seluruh siswa-siswi merupakan suatu hasil kurikulum. Kemudian dari landasan yuridisnya, adanya Undang-Undang tahun 2003 nomor 20, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017, Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Permendikbud nomor 57 tahun 2014
tentang kurikulum SD, Permendikbud nomor 57 tahun 2014, Permendikbud nomor 61 tahun 2014, Permendikbud nomor 62 tahun 2014, Permendikbud tahun 2014 nomor 63, nomor 79, nomor 23 tahun 2015, nomor 20 tahun 2016, nomor 21 tahun 2016, nomor 22 tahun 2016, nomor 23 tahun 2016, nomor 37 tahun 2018 juga. Kemudian adanya Permendikbud nomor 15 tahun 2018, keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2014, Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020. Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 420 tahun 2021, Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Pendidikan di Jakarta Barat. Kemudian adanya kelompok mata pelajaran yang dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran agama yang berakhlak mulia, kemudian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut juga dengan IPTEK dan TIK, kemudian kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti itu. Kemudian berdasarkan prinsip pengembangan dan mekanisme pengelolaan kurikulum. Adanya 14 prinsip utama pembelajaran yang diterapkan oleh guru, seperti itu. Kemudian adanya prinsip pelaksanaan kurikulum. Jadi contohnya dalam satu hari dibatasi hanya ada 2 atau 3 mata pelajaran yang diajarkan, terutama pada mata pelajaran utama, peminatan, dan sebagainya. Dari bentuk struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian dari hasil pembelajaran, dan sebagainya. Seperti itu.
Struktur kurikulumnya dinilai berdasarkan mata pelajaran dalam semester atau per tahun, beban pelajaran untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu. Muatan kurikulum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan mata pelajaran, yaitu adanya pendidikan agama, kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan, kemudian adanya bahasa Indonesia, kemudian adanya matematika, kemudian adanya ilmu pengetahuan alam atau yang disebut juga dengan IPA, kemudian adanya ilmu pengetahuan sosial atau yang disebut juga dengan IPS, kemudian adanya seni budaya dan prakarya yang disebut juga dengan SBDP, kemudian adanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini semua pembelajarannya termasuk dalam TIK juga, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seperti itu. Kemudian muatan lokalnya di SD Chosbulait ini adalah bahasa Korea, karena penduduknya banyak kan bahasa Korea yang mendaftar di sekolah ini nantinya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Korea dan bahasa Inggris, alokasi waktunya sama, yaitu 2 jam pelajaran dari kelas 1 hingga dengan kelas 6. Seperti itu. Kemudian ini ada pembagian alokasi waktu muloknya. Dari kelas 1 hingga dengan kelas 6. Mata pelajarannya bahasa Korea dan bahasa Inggris. Juga TIK deh termasuk. TIK termasuk. Kemudian adanya kegiatan pengembangan diri yang dapat diterapkan melalui bakat, kebutuhan, dan minat, juga melalui kegiatan konseling, kehidupan sosial belajar, dan perkembangan karirnya seperti itu. Untuk tahapannya bisa ini,
secara kualitatif namun tidak kuantitatif, seperti identifikasi, pemetaan, kemudian adanya program dari pecinta mata pelajaran dilakukan melalui program, kemudian monitoring pelaksanaannya terlebih dahulu seperti orientasi, pemantapan, pengembangan, kemudian penilaian, terjadwal, terstruktur, dan kualitatif, analisis dari hasil penilaian yang berbasis data, profesional, realistis, valid, transparan, dan akuntabel. Kemudian adanya pelaporan dalam rapot seperti kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, unit kesehatan sekolah atau UKS, dan les pelajaran tambahan. Kemudian dari kegiatan pembiasaannya dapat dilakukan melalui pembiasaan rutin, seperti upacara bendera setiap hari Senin, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengikuti les tambahan setiap hari Jumat setelah pulang sekolah, pemeriksaan kesehatan, kebersihan badan, serta pakaian sebelum masuk kelas, membersihkan kelas dan halaman sekolah, sebelum dan sesudah belajar, sebelum masuk kelas maksudnya Bu, sebelum masuk ke dalam kelas, membaca buku di perpustakaan. Kemudian terprogram melalui 3 kegiatan, yaitu Pekan Kreativitas dan Olahraga, peringatan Hari Besar Nasional, kemudian yang ketiga karya wisata, dharma wisata, bisa studi tour juga, seperti itu Bu. Kemudian secara spontan, untuk membiasakan memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, mengantri secara bergiliran, membantu teman yang sedang kesulitan, kena masalah, maupun musibah, berdiskusi dengan baik dan benar, dan mengadakan gotong royong atau kerja bakti atau piket seperti itu, Bu. Kemudian kegiatan keteladanannya juga dapat dilakukan. Contohnya membudayakan kebersihan, tata tertib, memberikan contoh untuk berpakaian rapi dan bersih, tepat waktu dalam segala hal, penampilan sederhana, budaya membaca, tidak merokok di lingkungan sekolah, dan menguji hasil kerja siswa-siswi dengan baik. Kegiatan nasionalisme dan patriotisme melalui peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari Pahlawan, peringatan Hari Pendidikan Nasional, upacara seminar pendidikan. Kemudian adanya pengembangan potensi dan ekspresi diri melalui kegiatan pembelajaran interaktif, yaitu dapat menggunakan komputer seperti mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi tadi, Bu. Kemudian ini untuk pengaturan beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan sekolah dasar Cosbulite. Kira-kira seperti ini, Bu. Kemudian ini untuk kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut juga dengan KKM, yang disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, yaitu bisa 70, 60,
65, seperti itu, Bu. Untuk penilaiannya dapat secara otentik, penilaian diri sendiri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah, seperti itu. Kemudian adanya kenaikan kelas dan kelulusan. Untuk kenaikan kelasnya, sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan kriteria minimal pada semua standar kompetensi dasar dan indikator. Minimal kehadiran dari siswa-siswinya 70%, perilaku, sikap, dan budi pekerti dengan kriteria baik. Seperti itu. Untuk kelulusannya juga menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan kriteria ketuntasan belajar minimal pada semua kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator dari seluruh mata pelajaran. Memperoleh minimal baik untuk nilainya untuk seluruh mata pelajaran. Minimal presentasi kehadiran dari siswa-siswinya 70%, kemudian lulus ujian sekolah, seperti itu. Kemudian untuk kalender pendidikannya seperti ini, alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada tabel berikut ini. Di mana adanya minggu efektif belajar sebanyak 30 jam, jeda tengah semester sebanyak 32 jam, jeda antar semesternya sebanyak 34 jam, libur akhir tahun pelajaran sebanyak 34 jam, hari libur keagamaan sebanyak 34 jam, hari libur umum atau nasional sebanyak 36 jam, hari libur khusus sebanyak 36 jam, dan kegiatan khusus sekolah atau madrasah sebanyak 36 jam. Berikut ini merupakan penetapan kalender pendidikan dari SD Josbulite-nya. Seperti itu, Bu. Untuk penutupnya, efektivitas keterlaksanaan dari kurikulum sekolah dasar Josbulite ini sangat membutuhkan dukungan sekali, terutama untuk sekolah, kepala sekolah, guru, siswa-siswi, orang tua, dan juga seluruh stakeholders untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran pada tahun pelajaran tahun 2021-2022. Yang implementasinya nantinya diharapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu sendiri untuk kedepannya. Itu. Baik, Bu Mel, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan saya dalam menjelaskan tentang dokumen KTSP 1 di SD Josbulite ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga jika menjelaskan terlalu panjang dalam dokumen KTSP 1 ini. Terima kasih banyak, Bu, dan selamat siang. Stay safe juga, Bu.